Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa. Bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, mari kita menengok kembali praktek demokrasi di era kesejahteraan. Kami ambil data sekaligus analisis sastra yang kami kemas dalam Sabdana yang ke-17.970. Demokrasi Kesejahteraan bagian ke-6. Ketika juragan partai politik berkiprah, rakyat dikemanakan. Kiprah mereka sungguh mewarnai dunia. Sangat menggiurkan. Dari sembako, kaos, hingga tepar janji di angan-angan. Dari joget anak kekinian hingga bertepuk tangan selawatan. Ada yang terpleset lisan karena kelewat kegirangan. Dunia maya teramat cinta sekaligus caci maki kebencian. Demokrasi yang demokrasisme sungguh kian menjauhi Tuhan. Data yang kami sampaikan ini bukan sekedar rangkaian kata yang tersambung diharapkan mempesona, tidak sekedar itu. Tetapi ini adalah gambaran nyata dari keberadaan demokrasi yang sudah menjelma. Atau lebih tepatnya, kian menjelma menjadi demokrasisme. Ingat bahwa hemat kami, isme itu ajaran sekaligus yang sering adalah mengangkangi kepercayaan dan agama. Sehingga kita mengenal ada Marxisme, Leninisme, Fasisme, Zionisme, kapitalisme, liberalisme, dan yang lainnya. Dan ketika manusia menyembah isme, maka yang terjadi adalah upaya serius terus-menerus untuk menggerus keyakinan kepada Yang Maha Gaib, Gusti Kang Merping Dumati, Allah Tuhan Yang Maha Esa, dari setiap dada anak manusia. Karena itu tidak berlebihan ketika dipentas era kesejahteraan demokrasi, tidak banyak yang mengkritisi, tetapi tidak berarti demokrasi sakral dan tidak boleh dijamah dengan kecerdasan, hikmah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita melihat praktek demokrasi, maka Amerika konon adalah negara yang paling demokratis. Tetapi kalau kita melihat dengan seksama, maka Amerika adalah negara yang paling demokrasisme, yang paling
menyembah keberadaan demokrasi. Menghargai hak katanya, tetapi mereka, khususnya pemimpinnya, menyerang hak orang lain. Padahal di dalam terminologi Pancasila, Dasar Negara Indonesia, hak pribadi seseorang dibatasi dengan hak orang lain. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menuntut atau melampiaskan hak-haknya secara mutlak. Bahkan sekedar contoh, hak kepemilikan tanah saja itu ada fungsi sosialnya. Mengapa kami contohkan hak atas tanah? Karena seringkali peperangan itu bukan karena disulut oleh agama, namun peperangan yang tampaknya kaum agama satu dengan kelompok agama yang lain, namun esensinya, akar permasalahan yang sesungguhnya adalah wilayah, berarti tanah. Ketika kita memperebutkan tanah, maka tidak jarang. Jadi ketika manusia memperebutkan tanah atau wilayah, apalagi negara, tidak jarang harus melegitimasi dengan dalil-dalil agama. Sehingga kobaran perang itu seolah-olah yang melecut adalah agama. Khusus kita berbicara kepercayaan dan agama di Indonesia, kalau kita mencoba membolak-balik kitab suci atau apapun yang disebut oleh mereka, wangsit atau yang lainnya, tidak kita temukan anjuran untuk berperang dalam keadaan bersaudara. Maknanya bahwa betapapun beda di dalam pemahaman sikap berbangsa dan bernegara, kita sudah dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Berarti betapapun agama dan kepercayaan berbeda, maka niscaya saling hormat satu dengan yang lain. Ketika demokrasi kesejahteraan menampilkan proses pemilihan umum, maka pada saat juragan partai politik berkiprah, kami bertanya, rakyat dikemanakan? Dan kiprah juragan-juragan partai atau owner-owner partai, pendiri-pendiri partai politik, kiprahnya itu tampak sekali pada 5 tahun sekali, khususnya menjelang pemilihan umum tiba. Kiprah mereka sungguh di-blow up oleh media massa, sosial media, lewat buzzer, dan seterusnya. Sungguh sangat amat menggiurkan. Siapakah yang tergiur? Yang tergiur itu bukan rakyat, tetapi massa. Mengapa kami setidaknya 2 kali ini mengatakan massa? Karena mereka, massa itu tidak terikat oleh adab, tidak terikat oleh perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila. Tetapi massa itu lebih didorong, dimobilisasi oleh elit politik, kemudian dipancing dengan sembako, diberikan kaos, hingga
diberikan tebaran pesona angan-angan. Ada yang sudah mewujudkan angan-angannya di saat kampanye. Namun apakah perwujudan angan-angan, saya sebut perwujudan angan-angan, tidak harus untuk diketawakan ya. Karena disebut angan-angan sebab mereka belum tentu terpilih menjadi presiden ataupun wakil presiden. Namun ingin membuktikan ucapannya, maka sekarang juga diterapkan. Model demokrasi semacam ini adalah model yang tidak berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana Tuhan Yang Maha Esa yang kami pahami di dalam Islam itu justru harusnya direncana. Jadi pada saat kampanye mestinya idealnya itu adalah menyodorkan rencana dan program-program yang akan direnda nyata, bukan diterapkan sekarang. Kebaikan sekarang berbagi sembako, berbagi kaos, dan yang lainnya. Itu tidak masuk perencanaan. Karena perencanaan itu harus disusun berdasarkan data, di mana data itu sebagai penguat dari masalah yang dihadapi oleh rakyat, bukan massa. Karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mestinya idealnya 78 tahun Indonesia merdeka, pengalaman-pengalaman pahit tentang demokrasi, khususnya sistem multipartai, itu hendaknya dievaluasi. Jangan sampai demokrasi seolah-olah lepas, bukan seolah-olah, memang dilepas demokrasi itu tanpa kendali di era reformasi. Sehingga yang tadinya sudah mengerucut 3 partai, sekali lagi 3 partai itu menurut kami tidak mewakili komponen bangsa secara keseluruhan, karena kami menawarkan 7 partai profesional. Maka jika tidak harus bertahan dengan 3 partai, maka kita bertahan dengan sistem yang middle ring partai. Maknanya bahwa kita kelompokkan profesi-profesi anak bangsa ini sehingga kita itu nanti hanya ada 7 partai saja. Sehingga tidak sibuk dengan ragam partai yang justru mencapik-capik kehidupan masyarakat. Kita juga menyaksikan untuk menarik generasi muda tidak jarang. Orang yang tadinya tidak pernah joget harus berjoget. Orang yang tidak pernah berselawat harus mengikuti selawat. Akhirnya menjadi bahan tertawaan. Dan ini sangat disayangkan. Jadi meraih massa itu seolah-olah adalah kewajiban. Jadi kewajiban mestinya itu adalah sekali lagi menawarkan program, menawarkan rencana, kemudian rancangan program. Karena dengan rencana yang disusun bagus, kemudian nanti akan dilaksanakan lewat program, ini bagi umat Islam, saya yakin di ajaran agama saudara-saudara kita ada ya, bahwa esensi umat yang beriman itu disuruh memperhatikan hari esok. Dalam surah Al-Hasr ayat 18. Apa yang kamu rencanakan hari esok? Jadi kampanye itu bukan menerapkan angan-angan di hari ini, tetapi kampanye mengajak, lebih tepatnya menawarkan apa yang disusun oleh tim kampanye. Kalau di dalam konsep hikmatokrasi dulu,
yang kami sampaikan di nomor-nomor sebelumnya, bahwa tim kampanye itu idealnya adalah presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian di sini sudah ada tim kampanye itu terdiri dari calon-calon menteri. Bukan gigi mongso, bukan mendahului kehendak Tuhan, tapi membuat perencanaan adalah keharusan. Sehingga ketika ketika calon presiden dan wakil presiden itu akan dipilih, maka rakyat sekaligus mengetahui siapa calon-calon menterinya. Juga jadi bukan seperti membeli kucing di dalam karung. Di kegelapan malam, lampu penerangan padam, kemudian hujan deras. Sungguh gelap, tak terkirakan. Tidak seperti itu. Era kesejahteraan mestinya rakyat dididik untuk lebih paham tentang rencana dan program calon pemimpin, bukan calon penguasa. Karena itu, ada juga yang terpleset lisan. Dan terplesetnya lisan dari calon itu kemudian digodok, digoreng di api yang menganga. Sehingga sosial media dipenuhi dengan teramat cinta kepada pilihannya, tapi begitu menista pada orang yang bukan pilihannya. Ini adalah bukan jiwa besar bangsa Indonesia. Jadi kalau kita tetap mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang besar, maka bangsa yang besar adalah bangsa yang di era demokrasi sekarang ini harus kompetisi, maka kompetisi itu bukan kompetisi memaki, kompetisi permusuhan, tetapi kompetisi di dalam rencana dan program. Demokrasi yang demokrasisme sungguh kian menjauhi Tuhan. Mengapa? Jelas bahwa kampanye tidak boleh memberikan sesuatu, mulai dari sembako, kaos, dan yang lainnya. Mestinya hal-hal yang begitu harus dianggap sebagai upaya untuk meremehkan rakyat. Karena apa? Di sepanjang tahun sebelum pemilu tiba, tidak ada orang yang dermawan. Tetapi di saat proses pemilihan umum menjelang berlangsung, sedang berlangsung, tiba-tiba ada orang yang sok dermawan. Dermawan kagetan seperti ini harusnya ditolak oleh rakyat kita. Memang kita rakyat yang di bawah ini sangat membutuhkan sembako, membutuhkan busana. Tetapi saudara kita semua butuh tetapi tidak harus digade oleh elit politik. Semoga kampanye-kampanye yang sedang berjalan dan yang akan berjalan tidak semakin mencapik-capik anak bangsa dengan aneka sindiran, tetapi mudah-mudahan semuanya 3 pasangan calon presiden wakil presiden bijaksana di dalam bertutur, teratur, terlisan, sopan, berbicara syarat etika, sehingga rakyat bukan massa disuguhi dengan program-program yang nyata. Takutlah meski
Kita tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung. Tuhan diajak ngopi, tidak, tidak, tidak pernah. Tetapi Tuhan itu adalah maha meliputi. Inna rahmatallahu kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan rahmat itu ada rahmat adin, agama, ada rahmat kepercayaan, ada rahmat ideologi, ada rahmat hukum, ada rahmat politik, ada rahmat ekonomi, ada rahmat sosial, ada rahmat budaya, ada rahmat teknologi, ada rahmat pengobatan atau kesehatan, kedokteran. Semua rahmat. Dan rahmat itu niscaya diwujudkan dengan cinta kasih sesama anak bangsa. Bukan saling bermusuhan, apalagi saling menista dalam keseharian. Karena kita niscaya melalui proses pemilu itu dengan adil, jujur, bijaksana. Mudah-mudahan proses pemilu jauh lebih baik dibanding dengan pemilu yang sudah pernah kita laksanakan. Yang sudah berlalu dianggap baik, tetapi yang akan datang harus lebih baik. Kredibilitas bangsa salah satunya terukur dengan proses pemilihan umum yang berperkemanusiaan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari itu, harus ingat, kecurangan adalah dosa. Dan dosa itu adalah kegelisahan di hati yang tidak akan bisa ditutupi melalui jendela hati, yakni wajah dari perilaku politik anak bangsa. Terima kasih. Kekurangannya mohon maaf, kesalahannya tentu saja mohon untuk dikoreksi, dibetulkan. Ya. Semoga Tuhan senantiasa merahmati kita semua bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin.